Jadi mulai saat ini, sebaiknya sebagai orang tua, ibu tidak menyuruh anak ibu belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita tahu dan kita rasakan bahwa saat ini tatanan kehidupan warga dunia berubah dengan sangat drastis setelah adanya COVID-19 atau kita menyebutnya coronavirus. Nah, perubahan tatanan kehidupan ini termasuk di dalamnya juga berdampak pada dunia pendidikan. Namun sebelum saya melanjutkan video ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri, karena ini adalah video pertama saya. Jadi, saya Rahmat Afandi, saya adalah seorang guru di SDN Bekasi Jaya 1, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi. Selain seorang guru, saya juga menulis beberapa buah buku, dan alhamdulillah sudah menelurkan 3 buku bertemakan parenting, yang mana bahan penulisan buku-buku saya adalah sebagian besar diambil dari dunia di sekitar saya, yaitu hasil curhatannya anak-anak didik saya. Kemudian saya juga mendengarkan keluhan-keluhan para orang tua mereka, termasuk juga beberapa masukan dari teman-teman sejawat saya, yaitu guru-guru yang lainnya. Jadi, tentu saja Anda sahabatku semua sudah dapat menebak-nebak kira-kira konten video ini adalah yang berhubungan dengan dunia pendidikan. Sahabatku semua, bahwa tadi di awal saya sudah mengatakan dampak dari coronavirus adalah salah satunya pada dunia pendidikan. Dan itu juga yang saya rasakan, karena saya sebagai seorang guru begitu drastis sekali perubahannya. Sebelum coronavirus ini datang, aktivitas pembelajaran di kelas ya seperti biasa. Saya memberikan materi pelajaran di depan kelas, berinteraksi dengan anak didik, kemudian mereka juga belajar berinteraksi dengan teman-temannya. Seperti biasa layaknya belajar mengajar di kelas. Tetapi setelah ada himbauan dari pemerintah untuk di rumah saja, semua aktivitas dilaksanakan di rumah. Bahkan ini sangat mendunia ya, trending sekali, yaitu tagar di rumah saja, stay at home. Kita dihimbau untuk menjaga jarak, termasuk juga jarak antara guru dan murid. Begitu jauh, semua aktivitas di rumah. Nah, semestinya ini menjadi sebuah kesempatan bagi para orang tua dan anak-anaknya untuk menjalin komunikasi yang baik, yang selama ini mungkin terkendala oleh waktu. Setelah orang tua beraktivitas di rumah, anak-anak juga dirumahkan saja. Seharusnya seperti itu ya. Jadi ada komunikasi yang intens, komunikasi yang positif. Tetapi pada kenyataannya, anak-anak termasuk murid-murid saya itu mengeluh. Mereka jika dikasih pilihan mungkin ingin segera beraktivitas di kelas, beraktivitas belajar seperti biasa di sekolah. Bahkan ada yang mengatakan di grup WA sebagai grup komunikasi antara guru dengan murid, banyak yang mengatakan bahwa, Pak, saya lebih baik sekolah saja, belajar di sekolah, di rumah gak enak, karena disuruh-suruh mulu. Nah, berhubungan dengan disuruh-suruh mulu ini, itulah inti dari konten video yang akan saya share pada kesempatan ini, yaitu tentang bagaimana pola komunikasi antara orang tua terhadap anaknya. Izinkan saya untuk bercerita sedikit ya, mengenai hubungan antara disuruh-suruh tadi. Jadi saya seorang guru, dari tahun ke tahun menerima berbagai macam keluhan, kemudian daripada orang tua itu datang ke sekolah tanya jawab, kemudian berkonsultasi tentang anak-anak mereka. Sebagai seorang guru, saya berkewajiban untuk memberikan jawaban dan tentu saja berdasarkan data-data dan fakta. Biasanya pada pembagian rapot,
para orang tua datang. Ada yang orang tua, ayah dan ibunya, atau ayahnya saja, atau ibunya saja datang. Bahkan dengan anaknya juga diajak. Nah, memang itulah yang saya harapkan dan kami harapkan semua, bahwa dengan demikian terjalin komunikasi antara guru dengan orang tua. Tapi di situ masalahnya. Ketika para orang tua, terutama ibu-ibu bertanya, "Pak, bagaimana perkembangan anak saya?" Saya memberikan jawaban, nah inilah ibu hasilnya. Terutama yang berhubungan dengan nilai-nilai. Ketika menemukan nilai yang kurang memuaskan, atau saya mengatakan, ini bu ada nilai yang perlu ditingkatkan, masih kurang. Nah disitulah titik poinnya. Orang tua tanpa sadar mengatakan bahwa, ya ampun, memang seperti ini pak, anak saya susah sih disuruh belajar. Jadinya ya bodoh kayak gini. Itu dari tahun ke tahun, pola-pola seperti itu terjadi. Dan memang saya dengarkan, karena mereka yang bercerita. Susah sih pak disuruh belajar. Itu masalahnya. Disuruh belajar. Nah, saya memberikan advice, memberikan saran kepada para orang tua, terutama ibu-ibu. Sebelumnya itu saya bertanya, ibu, sewaktu ibu menyuruh anak ibu belajar, ibu sedang apa? Ya macam-macam sih pak. Kadang saya lagi masak, kadang saya lagi nonton sinetron sambil tersenyum-senyum ya. Oh jadi begitu ya bu? Iya. Ya mungkin di situ bu, titik poinnya. Ada satu pola komunikasi yang harus ibu perbaiki, yang menurut saya salah. Apa itu pak? Ya, kesalahannya adalah karena ibu menyuruh anak ibu belajar. Jadi solusinya bagaimana dong pak? Ya mulai sekarang kalau ibu menginginkan anak ibu belajar, jangan disuruh bu. Loh, kok jangan disuruh? Kalau nggak disuruh ya nggak belajar pak, disuruh saja susah belajarnya. Makanya anak saya bodoh nih. Nah, di situ ada dua pola yang salah. Pertama, menyuruh belajar. Yang kedua, orang tua memberikan label kepada anaknya, yaitu bodoh. Itu diucapkan dengan begitu lancar sekali, seperti saat tidak ada beban. Padahal kalau kita kaji bahwa ini adalah pola komunikasi atau pola didikan yang salah. Jadi bagaimana Pak solusinya? Baik Ibu, jadi mulai saat ini sebaiknya sebagai orang tua, Ibu tidak menyuruh anak Ibu belajar. Mulai saat ini Ibu tidak menyuruh anak Ibu belajar. Terus bagaimana Pak? Ya, sebaiknya ibu mengajak anak ibu untuk belajar. Nah, seperti itu. Baru orang tua menyadari, oh iya. Jadi saya salah ya Pak. Nah, situ. Ada perbedaan yang sangat signifikan antara menyuruh dengan mengajak. Perbedaannya besar sekali loh. Ya. Nah, bagaimana dengan menyuruh? Menyuruh itu adalah pola komunikasi top down. Artinya komunikasi dari atas ke bawah. Ini cenderung otoriter. Orang tua yang berkuasa, mempunyai power, menyuruh. Kalau kita menyuruh kan biasanya ya ingin segera dilaksanakan. Dan orang yang disuruh itu harus melaksanakan apa yang kita instruksikan. Apa yang kita suruhkan. Termasuk anak-anak belajar. Ayo belajar. Nanti kalau nggak belajar bodoh loh. Nah di situ. Ada kekuasaan yang besar sekali dari orang tua. Ada semacam paksaan. Anak mungkin belajar. Tapi kita tidak tahu apa yang ada di dalam hatinya. Ketika belajar mungkin kita lihat anak belajar dengan sungguh-sungguh. Tapi apakah belajarnya itu masuk menyerap? Tidak. Karena ada keterpaksaan disuruh tadi. Lain halnya dengan kalau orang tua mengajak anaknya untuk belajar. Mengajak artinya orang tua terlibat langsung di dalam kesulitan kalau memang anak mengalami kesulitan. Orang tua berempati. Anak ini dimanusiakan loh, dihargai. Dan memang itulah salah satu yang diinginkan oleh anak-anak daripada orang tuanya adalah ingin adanya pengakuan. Nah untuk hal ini
akan saya bahas pada materi berikutnya. Dengan mengajak orang tua berempati, merasakan apa yang dirasakan oleh anak-anak, terlibat langsung. Coba Anda praktekkan di rumah terhadap anak Anda, keponakan, tetangga, atau siapapun. Sapuin tuh lantai, atau tolong sapukan lantai. Walaupun kita menggunakan kata-kata tolong di situ, tetapi nada bicara kita adalah to the point, top down. Menyuruh ya harus dilaksanakan. Anak melaksanakan, tetapi bagaimana di dalam hatinya? Tidak tahu kita. Mungkin dilaksanakan, tetapi dengan keterpaksaan. Beda dengan mengajak. Kita ikut terlibat bersama-sama dalam belajar maupun dalam hal apapun. Orang tua bersama dengan anak akan terjalin komunikasi. Anak merasa dimanusiakan, merasa diakui, merasa dihargai. Dan orang tua juga melibatkan diri secara langsung, bisa mendalami apa yang dirasakan oleh anak. Itu intinya. Jadi, perbedaannya adalah menyuruh top down komunikasinya, sedangkan mengajak orang tua ikut terlibat langsung dan berempati secara tidak langsung, ikut masuk dalam apa yang dirasakan oleh anak kita. Sampai sini Anda sudah bisa paham, bisa menebak-nebak, atau bisa menerima apa yang saya uraikan. Oleh karena itu, jika apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi Anda semua, silahkan untuk like, share, komen, dan jangan lupa mohon di-subscribe supaya tujuan saya membuat channel ini bisa lebih berkembang lagi dan bisa memberikan manfaat kepada banyak orang lagi. Siapapun Anda, pelajar, mahasiswa, orang tua, atau Anda yang berencana untuk menikah, berumah tangga, tidak ada salahnya untuk ikuti channel ini. Baik, kita lanjutkan. Jadi, ada perbedaan yang signifikan antara menyuruh dengan mengajak. Ya. Nah, itulah yang memang dicurhatkan oleh anak-anak di masa pandemi coronavirus ini. Bosan sih Pak di rumah disuruh-suruh mulu. Nah, itu artinya ada pola komunikasi atau pola pendidikan yang salah dari orang tua terhadap anak-anaknya. Anda pilih mana? Menyuruh atau mengajak? Insya Allah pada konten berikutnya saya akan coba bahas apa yang dicurhatkan oleh anak-anak terhadap saya. Kemudian kriteria apa yang diharapkan oleh anak-anak dari para orang tuanya. Seperti pada awal video saya katakan bahwa bahan tulisan buku saya sebagian besar bahannya adalah dari curhatan anak-anak didik saya. Kesimpulannya, saya bisa menarik benang merah bahwa sebelum pandemi corona sampai saat ini, ada satu pola komunikasi yang harus dibenahi dari orang tua terhadap anaknya. Ada satu pola pendidikan yang memang harus diluruskan, ya, yaitu dari menyuruh menjadi mengajak. Tokoh pendidikan nasional Indonesia, Ki Hajar Dewantara mengatakan, cukup terkenal sekali. Ingarso sung tulodo, ingmadia mangunkarso, tutwuri handayani. Yang pertama, ingarso sung tulodo. Di depan, orang tua itu memberikan teladan. Nah, dengan mengajak, sejatinya bahwa orang tua itu sedang memberikan teladan dan contoh yang baik bagi anak. Jadi tidak hanya menyuruh, tetapi juga orang tua yang bergerak pertama. Dia bergerak duluan, kemudian mengajak anaknya. Ayo nak, kita belajar sama-sama. Nanti ibu bantu, atau nanti ibu temenin. Ada pengakuan terhadap diri anak. Orang tua artinya bergerak dulu, memberikan contoh, atau ada niat dulu ingin membantu anak. Disitulah titik poinnya.
Jadi pola komunikasinya jelas sekali, ada perbedaan bahwa menyuruh dengan mengajak itu sangat jauh sekali. Anda mau pilih yang mana? Menyuruh atau mengajak? Otoriter atau lebih memanusiakan anak? Lebih mengakui eksistensi anak? Dan memang itulah yang diharapkan oleh anak-anak. Mereka ingin mendapatkan pengakuan dari orang tuanya. Minimal melihat orang tuanya berdiri di depan mengajak. Bergerak lebih dulu. Itu. Baik sahabatku semua, pada video ini semoga bermanfaat dan bisa memberikan inspirasi kepada Anda semua sahabatku. Jika memang video ini bermanfaat, silahkan share sebanyak-banyaknya, berikan komen. Jika ada kekurangan atau kelebihan, silahkan. Saya seorang guru, kalau ada anak murid saya yang salah atau kurang memuaskan, ataupun misalkan ada kesalahan, saya tidak pernah memberikan komentar yang negatif, tetapi memberikan umpan balik yang bisa membangun kepribadian mereka. Begitupun dalam hal ini, silahkan jika ada hal-hal yang dirasa kurang atau Anda ingin melihat channel ini lebih berkembang, silahkan like, share, komen, dan subscribe. Bagikan video ini kepada orang-orang yang Anda cintai, agar nanti juga bisa memberikan pencerahan dan pemahaman serta inspirasi. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar ada notifikasi jika saya memposting video yang terbaru. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.